Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahidah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sinjai dari UPT SMA Negeri 14 Sinjai. Kali ini saya akan melakukan praobservasi kepada Ibu Musdalifah. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Musdalifah. Bagaimana kabarnya Ibu Musdalifah? Alhamdulillah. Baik Ibu, kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi sebelum saya masuk ke kelasnya Ibu ya. Oke. Baik Ibu, kapan Ibu akan melakukan observasi? Ya, rencana saya akan melakukan observasi di tanggal 6 November nanti. Oh, tanggal 6 November ya Bu, berarti hari Rabu ya Bu? Ya. Oh iya. Rencananya Ibu masuk di kelas berapa Ibu? Di kelas 10 cerdas. 10 cerdas. Oke, dengan mata pelajaran apa Ibu? Kebetulan saya mengajarkan ekonomi di kelas itu. Oke, mata pelajaran ekonomi. Baik Bu, insya Allah saya akan masuk ke kelasnya Ibu di hari Rabu tanggal 6 November di kelas 10 cerdas ya Bu ya. Kira-kira Ibu mengajar di jam berapa Ibu? Saya mengajar di jam ke-6 sampai jam ke-8. Oke, ya insya Allah saya akan hadir di kelasnya Ibu. Baik Ibu, kita mulai perbincangan kita kali ini. Yang saya mau tanyakan Ibu, apa sih tujuan pembelajarannya Ibu nanti yang akan Ibu sampaikan di kelas 10 cerdas? Oke, rencana tujuan pembelajaran yang akan saya ambil itu adalah bagaimana meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep circular flow diagram atau arus diagram kegiatan. Oke, meningkatkan pemahaman peserta didik ya Bu tentang tadi circular flow diagram. Oke, Ibu. Baik, untuk ada pengembangan yang sudah akan capai apa ya Bu? Oke, jadi yang pertama itu bagaimana penerapan strategi pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik sehingga tujuan pembelajaran di sini dapat tercapai dengan baik. Oke, kemudian yang kedua bagaimana pembentukan kelompok yang dapat mengaktifkan semua peserta didik. Jadi kelompoknya nanti itu diterbagi. Oke, berarti ada 2 pengembangan yang akan Ibu capai ya nanti di sana. Oke, semoga tercapai ya Ibu. Oke, baik. Strategi apa atau metode apa kira-kira yang Ibu Musdalifah akan gunakan nanti di dalam kelas? Oke, jadi rencana strategi atau metode pembelajaran yang model pembelajaran yang akan saya angkat itu dengan menggunakan role playing atau bertukar peran. Oh, bertukar peran ya Bu. Saya penasaran sekali untuk melihat bagaimana Ibu Musdalifah ini menggunakan role playing dalam kelasnya. Apakah cuma satu strategi yang Ibu Ada banyak sebenarnya Bu. Jadi berdiferensiasi juga. Kemudian bagaimana disandingkan dengan PBL. Oke, problem bahasa planning. Oke Ibu, saya sudah tidak sabar untuk membersama Ibu nanti di dalam kelasnya melakukan observasi kelas di kelas 10 cerdas ya Bu. Insya Allah semoga kita diberi kesehatan Ibu untuk bertemu kembali. Terima kasih Bu atas kesempatannya melakukan observasi kali ini. Sama-sama, semoga sukses juga. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Sehat semua jadi? Sehat. Oke, alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, jadi ada baiknya kita periksa dulu semua kesiapan pembelajarannya hari ini. Oke, dimulai dari kebersihan yang ada di sekitarnya, kayak pungut semua dulu sampah-sampah yang ada. Oke, buku catatannya di bawah.
silakan maju ke depan yang bersedia. Siapa yang bersedia? Atau ketua kelasnya bisa aja. Oke, silakan maju depan. Oke, siapkan dulu kelas staff. Oke, kemudian dilanjutkan dengan doa. Doa apa yang mau kita baca hari ini? Atakasur. Surah pendeknya itu Atakasur ya. Oke. 1, 2, mulai. Silakan siapkan. Bersiap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Masih ingat kesepakatan kelasnya? Masih ingat? Oke, Ibu sudah tampilkan di atas kesepakatan kelas kita yang pernah kita sepakati ya. Oke, apa yang pertama itu yang pernah kita sepakati? Dalam tepat waktu. Tidak ada di tadi yang telah datang ke sekolah? Tidak ada di. Oke, alhamdulillah terpenuhi. Sebelum kita ke pembelajaran hari ini, ya, jadi dulu refresh ingatan kalian di pembelajaran pertemuan kita minggu lalu. Apa pertemuan minggu lalu? Apa materinya? Kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi. Oke, di kegiatan ekonomi di atas ibu sudah tampilkan ada gambar yang menunjukkan proses kegiatan ekonomi. Nah, ada berapa inti dari kegiatan ekonomi yang kita lihat di gambar di situ? Apa yang kita lihat yang lalu? Ada? Tiga. Apa yang pertama? Produksi. Kegiatan ekonomi mengenai produksi. Oke, kemudian apa lagi? Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi. Oke, apa lagi? Konsumsi. Kegiatan konsumsi. Nah, tentu apa itu produksi? Ada yang bisa mengingat kembali apa itu pengertiannya produksi? Pengertiannya distribusi kah? Konsumsi. Oke, silakan Mary, silakan berdiri. Produksi adalah seseorang yang menghasilkan atau yang membuat barang dan jasa. Seseorang yang menghasilkan barang atau jasa. Ya, oke, mudah-mudahan tujuan hari ini dapat kita capai ya. Bentar, ya sebentar. Oke, dari sini kayak dengan mengetahui materi kita tadi apa? Peran pelaku kegiatan ekonomi. Oke. Ada tidak yang tahu apa itu pelaku ekonomi? Kan sudah kita tahu kegiatannya atau sekarang peran pelakunya lagi. Kayak apa yang dilakukan itu supaya bisa kita capai kegiatan ekonomi. Kayak otomatis ada peran yang menjalankan dalam toh ada orang yang menjalankan kegiatan tersebut. Oke, apa kira-kira itu pelaku ekonomi? Ada yang tahu? Pelaku ekonomi adalah individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi, barang, serta jasa. Rumah tangga pemerintah, rumah tangga perusahaan, rumah tangga luar negeri, serta lembaga keuangan. Oke, yang pertama apa tadi? Siapa yang bisa ulang? Apa tadi? Oke, lihat. Rumah tangga konsumsi. Oke, rumah tangga rumah tangga konsumsi. Apa lagi kita simak tadi? Rumah tangga, mama. Nah, apa lagi? Rumah tangga apa lagi? Rumah tangga luar negeri. Apa lagi? Rumah tangga apa lagi? Lembaga Mana tadi makanan itu? lembaga keuangan. Ah, apa lagi satu pi? Yang tidak tersebut. Rumah tangga baru? Oke, rumah tangga perusahaan. Perasaan Pak? Oke, di atas kan itu ada 6 roda emosi yang ibu siapkan. Yang pertama itu ada gembira, senang kah, sedih kah, marah kah, takut kah, atau mengantuk kah hari ini di pembelajarannya ibu. Oke, bagaimana? Silakan diangkat. Bagaimana perasaannya? Senang. Oke, ada yang senang. Kenapa itu bohong? Apa itu perasaan Kak maksudnya? Apa itu? Oh, senang. Jauh sekali saya. Ya, senang.
senang, oke? Oke, senang. Oke, kenapa senang, Ki? Beden. Betul. Senang jadi ibu ketemu sama ibu hari ini. Senang. Oke. Tidak ada Ji. Tidak ada, Ki. Tapi mengantuk, Ki. Baru Ki mengantuk itu atau dari rumah Ki memang mengantuk? Baru. Baru mengantuk. Kenapa Ki mengantuk? Tetap. Bisa aja tidak kita tahu kita mengantuk, Ki. Jadi kalau mengantuk itu orang harusnya kenapa, Ki? Harusnya kenapa, Ki? Gadang, Ki. Harusnya kayak bagus, Ki. Kembali perasaan tak. Kayak tarik nafasnya dalam-dalam, kemudian hembuskan pelan-pelan. Kayak kalau bantu kita semua. Oke, asesmen awal silakan itu lihat lagi saja dia buka ada di link di grup kita itu yang ibu kirimkan di kuisis ya. Kalian klik kalau kalian menganggap salah, klik salah. Kalau benar ya benar. Dan setuju benar, syaratnya harus setuju benar dan tercepat. Berapa menit Tara? Yang ditampilkan ini merupakan perwakilan dari setiap kelompok yang ada di bawah ya. Nah ini akan menjalankan sebuah simulasi pasar yakni perekonomian 5 sektor ya. Nah di dalamnya itu ada pelaku kegiatan apa? Apa pelakunya? RT? RTG, apa lagi? RTP, RTN, apa lagi? RTN, apa lagi dan? Oke, dan lembaga keuangan, oke, atau pengamat ekonomi ya. Nah, yang di bawah ini tugasnya sebagai observer atau sebagai pengamat jalannya kegiatan simulasi pasar di atas. Oke, adapun poin-poin yang akan kita nilai untuk rekan sebayanya, jadi namanya itu penilaian rekan sebaya. Oke, penilaian rekan sebaya. Yang pertama kriterianya silakan catat kekompakan tim ya. Kemudian pemahaman konsep. Oke, jadi konsepnya itu kan tadi apa tadi? Circular flow diagram 5 sektor. Oke, kemudian bagaimana hubungan interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi yang ada di atas. Oke, ada berapa nih tadi penilaian itu? Kerja sama tim, apalagi? Apalagi? Apalagi tadi? Oke, pemahaman konsep, kemudian interaksi antar, oke, peran ya, yang berperan di atas, kayak kemudian ada penyelesaian konflik atau masalah. Oke, jadi silakan tulis, ikuti jalannya baik-baik, simak ya, kemudian tulis apa yang menjadi poin-poin penilaiannya kalian. Jadi kriteria penilaiannya itu Menghadapi persaingan dari produk impor, pemerintah daerah tengah berupaya meningkatkan perekonomian daerah dengan mengembangkan sektor pariwisata hingga ke luar negeri. Very instant in your product. Prepare to open a quick tab. siapa yang bersedia sebagai moderatornya, Nak? Siapa yang bersedia sebagai moderatornya supaya tujuannya ini supaya kelompoknya kalian itu aktif, ya? Jadi dari satu saja yang sebagai role modelnya untuk presentase. Siapa yang sebagai notulennya? Siapa tahu sebentar ada yang mau bertanya. Siapa yang bersedia dari kelompok ini? Haikal bisa jadi notulen apa Pak Is? Pak Is bisa ya guys, silakan. Bawa di buku dan kertasnya Pak Is. Bagi ke atas tadi mengenai circular diagram flow. Yang itu jadi kriterianya
produsen, dan pemerintah dalam suatu kegiatan ekonomi. Contoh interaksi yang baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Rehan. Saya serahkan kepada Husnul untuk menjawab pertanyaannya. Contoh interaksi yang pertama, rumah tangga konsumen membeli mobil dari produsen mobil untuk memproduksi mobil. Produsen memberikan presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang, mohon dimaafkan karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembelajaran dari Ibu mau memberikan refleksi. Jadi Ibu mau dulu tuh refleksinya dari kalian. Oke. Apa tadi pembelajarannya? Tadinya pembelajaran yang akan kita capai terkait mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Siapa yang bisa kesimpulannya kita hari ini? Bagaimana pembelajarannya kita hari ini? Ya, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini sebelum kita akhiri? Saya sekarang ini berdiri ya, bisa? Baik, refleksi yang dapat saya ambil dari pembelajaran kali ini yaitu saya sudah sangat mengetahui dan menganalisis peran-peran pelaku kegiatan ekonomi serta perputaran dan arus kegiatan ekonomi. Oke, sebagai pribadinya katanya tadi itu dia sudah mengetahui bagaimana menganalisis jalannya hubungan interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Oke, terus umum juga. Oke, mari kita hapus. Berikutnya itu kita akan mempelajari keseimbangan pasar ya. Jadi pelajari, cari memang baik-baik di rumahnya itu mengenai materi keseimbangan pasar. Silakan siapkan pembelajaran kita hari ini. Sudah siap? Gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terwahidah CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sinjai, asal sekolah UPT SMA Negeri 14 Sinjai. Di tengah-tengah kami sudah ada Bapak pengajar praktik, Bapak Supriyadi SPDGR. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini juga ada Ibu Musdalifah sebagai guru ekonomi dari SMA Negeri 14 Sinjai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, hari ini kita akan melakukan wawancara pas observasi ya Ibu. Ya, sesuai dengan kegiatan kita kemarin, yaitu ada observasi yang kita sudah lakukan. Jadi hari ini kita melakukan wawancara pasca observasinya. Baik, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, terima kasih Ibu ya sudah meluangkan waktu untuk saya wawancara terkait pasca observasi. Baik Ibu, yang ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu dalam proses observasi sebelumnya? Perasaan saya ketika melakukan observasi awalnya sih deg-degan ya, tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan seiring dengan berjalannya proses pembelajaran di kelas, dengan melihat antusiasme peserta didik, jadi perasaan itu perlahan-lahan mulai hilang. Alhamdulillah ya Bu ya, perasaan seperti itu memang natural ya kita alami ketika kita dinilai atau melakukan suatu observasi lah dari teman sejawat atau pimpinan. Oke, terima kasih Ibu. Pertanyaan kedua, bagaimana refleksi Ibu terhadap proses pembelajaran di kelas yang Ibu sudah lakukan? Alhamdulillah, saya merasa di dalam bersemangat di dalam memotivasi peserta didik
Namun saya banyak menyadari masih perlu untuk terus meningkatkan cara saya mengajar di kelas, terutama dalam memberikan misalnya game-game edukasi atau motivasi yang bisa meningkatkan pengetahuan peserta. Iya betul. Memang harus diselipkan permainan ya Bu, supaya proses pembelajaran kita mengalir dan tidak bosan. Oke. Kira-kira apa hal yang perlu Ibu tingkatkan lagi dalam proses pembelajaran ke depannya? Ya, mungkin yang perlu saya tingkatkan untuk kedepannya di dalam proses pembelajaran di mata pelajaran saya misalnya di dalam pembagian kelompok, Iya. terutama bagaimana menetapkan peserta didik atau menempatkan rekan sebayanya supaya mereka menjadi tutor sebaya untuk teman-temannya yang belum bisa. Oke, segi pengelompokannya ya Ibu ya. Bagaimana tindak lanjut Ibu untuk mengantisipasi? Tindak lanjut untuk mengantisipasi hal tersebut di situ misalnya memberikan berdiskusi dengan peserta didik untuk mengetahui apa keinginan dan bagaimana cara pembelajaran saya ke depan supaya lebih menarik dan lebih bisa mereka cerna dengan cepat. Keinginan peserta didik ya Bu, berarti tetap berpusat kepada peserta didik ya Bu, apa yang mereka inginkan dalam kebutuhan pembelajaran. Jadi kira-kira kapan Ibu akan menerapkan rencana tindak lanjutnya Ibu? Segera mungkin Bu, saya akan berusaha melakukan tindak lanjut ketika misalnya saya mengajar di dalam kelas. Oke, sesegera mungkin ya Bu ya. Kita tunggu gebrakan barunya ya Bu ya. Semoga proses pembelajaran Ibu bisa berpihak kepada murid. Baik, itulah tadi proses wawancara saya pasca observasi kepada Ibu Mustalifah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.